Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4. Apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak tentang sifat kikir dan kufur nikmat. Untuk mengetahui apa itu sifat kikir dan kufur nikmat, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sifat kikir. Kikir adalah tidak suka mengeluarkan harta untuk kepentingan umum atau untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan. Sifat kikir ini merupakan salah satu sifat tercela yang harus kita hindari. Selanjutnya tentang sifat kufur nikmat. Kufur nikmat adalah mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyalahgunakannya, melalaikannya, atau memakainya untuk jalan yang dibenci atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan tersebut dapat berupa kekayaan, kekuasaan, kepandaian, ketampanan, ataupun kecantikan. Semua kenikmatan-kenikmatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kisah Sa'labah. Kisah Sa'labah adalah suatu kisah dari sahabat Nabi yang memiliki sifat kikir dan kufur nikmat. Untuk mengetahui tentang kisah Sa'labah, marilah kita simak berikut ini. Sa'labah adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat rajin beribadah. Setelah terdengar azan, Sa'labah segera ke masjid untuk melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW. Ia selalu menempati shaf terdepan. Akan tetapi, setelah melaksanakan sholat, Sa'labah meninggalkan masjid dengan tergesa-gesa. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Sa'labah, mengapa engkau selalu tergesa-gesa?" Sa'labah menjawab, "Aku harus segera pulang karena istriku di rumah menunggu pakaian yang kupakai untuk melaksanakan sholat. Kami hanya memiliki baju yang kami pakaian bergantian untuk sholat." Pada suatu hari, Sa'labah datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta didoakan agar dikaruniai Allah harta yang melimpah. Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah harta kepada Sa'labah." Setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, Sa'labah mendapatkan seekor kambing. Lalu kambing itu dengan cepat berkembang biak. Dalam waktu tidak terlalu lama, Sa'labah memiliki kambing yang sangat banyak sehingga memenuhi kota Madinah. Kota Madinah terasa sempit untuk menampung kambing Sa'labah. Karena itu, Sa'labah meninggalkan Madinah dan tinggal di suatu lembah atau desa. Karena setiap hari sibuk mengurusi kambingnya, Sa'labah hanya berjamaah pada sholat zuhur dan asar saja. Pada waktu maghrib, isya, dan subuh, Sa'labah tidak pernah sholat berjamaah. Setelah kambingnya semakin banyak, setiap hari Sa'labah hanya mengurusi kambingnya. Ia tidak pernah sholat jamaah, bahkan sholat Jumat pun ia tinggalkan. Ketidakhadiran Sa'labah sholat berjamaah di masjid
mengundang tanda tanya dari Rasulullah SAW. Beliau menanyakan kepada para sahabat tentang keadaan Sa'labah. Para sahabat menjelaskan bahwa Sa'labah sudah disibukkan dengan kambing-kambingnya yang makin hari makin bertambah banyak. Hari-harinya dihabiskan bersama kambing-kambingnya di padang rumput. Mendengar jawaban itu, Rasulullah merasa prihatin. Setelah turun perintah Allah tentang membayar zakat, Rasulullah memerintahkan 2 orang sahabat memungut zakat dengan membawa surat Rasulullah yang menerangkan jenis-jenis harta benda yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Mereka juga diperintahkan supaya pergi ke rumah Sa'labah untuk mengambil zakat binatang ternaknya. Ketika tiba di rumah Sa'labah, mereka mengenalkan diri sebagai pemungut zakat dan membacakan surat Rasulullah SAW. Sa'labah pura-pura tidak faham. Sa'labah pun berkata, "Kekayaanku merupakan imbalan atas jerih payahku selama ini. Lain hari kemarilah kalian. Barangkali aku bisa berubah pikiran." Kedua sahabat itu kemudian kembali ke Madinah dengan membawa zakat yang telah dipungut dari kaum muslimin dan juga membawa berita Sa'labah yang enggan membayar zakatnya. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW terlihat marah dan berdoa, semoga Sa'labah mendapat balasan yang seburuk-buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kerabat Sa'labah yang mendengar peristiwa itu segera menemui Sa'labah. "Wahai Sa'labah, baru saja turun surat At-Taubat ayat 75. Sa'labah pun segera menemui Rasulullah SAW dengan membawa zakatnya. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Sa'labah, Allah telah melarangku untuk menerima sedekahmu." Mendengar sabda Rasulullah SAW, Sa'labah menyesali diri. Ia menyiramkan debu ke kepalanya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah akibat perbuatanmu. Padahal aku telah memerintahmu mengeluarkan zakat, tetapi kamu tidak mau menaatinya." Sa'labah kemudian membawa pulang hartanya. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ia pun menyerahkan zakatnya kepada Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar juga menolaknya. Begitu pula ketika Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Keduanya pun tetap menolak zakat Sa'labah. Sa'labah hatinya mulai gundah, hidupnya terasa tidak pernah tentram. Para sahabat yang dulu bergaul dengannya kini sudah menjauhinya. Dalam kegundahannya, harta Sa'labah makin lama makin habis. Kambing-kambingnya pun banyak yang mati. Sa'labah akhirnya meninggal dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Setelah menonton kisah Sa'labah, bagaimana menurut pendapat kalian tentang pribadi Sa'labah? Hal tercela apa yang harus dihindari dari kisah Sa'labah? Dan hikmah apa saja yang dapat kalian ambil dari kisah Sa'labah? Yuk kita cari tahu. Sa'labah. Sa'labah adalah orang yang melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Sa'labah lupa mengerjakan salat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Bahkan lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Selain melupakan janjinya,
Salabah juga enggan untuk membayar zakat. Salabah termasuk orang yang tidak menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong, dan kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Sebagai anak muslim harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh salabah. Di antaranya dengan cara yang pertama, menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Dan yang ketiga, menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah salabah. Yang pertama, selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Yang kedua, menghindari sifat takabur dan kikir. Yang ketiga, beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, selalu menepati janji serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi sedikit penjelasan tentang sifat kikir dan kufur nikmat, serta sedikit cerita tentang kisah Tha'labah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.